Selamat wayahku teman-teman dunia sejarah dan misteri Indonesia. Kali ini saya akan menceritakan cerita seram berepisode. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel kami agar kami semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Semoga yang subscribe diberi kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah. Amin. Kita mulai ya teman-teman, selamat mendengarkan. Episode 5. Cermin dari dalam sumur. Arga mundur, terhuyung, menabrak batu-batu kecil di belakangnya. Wajah dari dalam sumur yang menyerupai dirinya, tapi lebih tua, dengan mata cekung dan kulit pucat seperti kain kafan yang dililitkan terlalu lama di liang kubur masih menatap ke atas. Tangan-tangannya gemetar, mencengkeram pinggiran sumur seakan ingin naik, atau mungkin mengajak turun. "Galuh, itu aku." Suara Arga lirih nyaris tak terdengar. Gadis kecil itu tak menjawab. Ia hanya menatap sosok dalam sumur itu dengan sorot mata yang perlahan mulai berkaca-kaca. Lalu menulis dengan jari di tanah yang basah. "Itu dirimu. Kalau bertahan di sini sampai malam ketiga." Arga ingin lari, tapi kakinya berat. Bukan karena takut, tapi seperti ada sesuatu yang mengikat tubuhnya ke tanah. Udara di sekitar sumur makin padat. Langit di atas mereka tampak lebih dekat, seperti bisa disentuh. Dan dari sela kabut, bayangan-bayangan langit mulai turun. Siluet hitam besar, tak berbentuk jelas, namun masing-masing memiliki kepala manusia. Beberapa tersenyum, beberapa menangis, dan beberapa wajah kosong yang memantulkan wajah Arga sendiri. Mereka tidak melangkah, mereka meluncur perlahan, seperti digerakkan tali dari atas. Mbah Lembu muncul lagi, kali ini tanpa penutup mata. Mata tuanya merah dan penuh guratan aneh seperti akar terbakar. "Lari, Galuh. Bawa anak itu ke rumah bawah tanah." "Tunggu." Arga menahan. "Yang di sumur itu. Itu aku, bukan kau. Tapi kau yang gagal. Kau yang tidak keluar dari malam ketiga. Kau yang tetap memaksa melihat langit saat orang lain menunduk. Surya tidak seberuntung kau." Dia menolak tidur. Dia menulis, dia merekam, dan dia melihat semuanya. Sekarang langit mengenalnya. Galuh menarik lengan Arga. Mereka berlari, melewati rumah-rumah terbengkalai, menembus kabut yang kini terasa seperti uap panas dari dalam bumi. Dari belakang terdengar suara mengerang panjang gabungan antara desau angin, jeritan manusia, dan tangisan bayi. Mereka berhenti di depan sebuah bukit kecil. Di sana ada lubang besar di tanah yang ditutupi pintu kayu berat. Galuh membuka pintu itu, mengungkapkan tangga batu yang menurun tajam ke perut bumi. "Kemana ini?" tanya Arga. Galuh menulis, "Ke tempat di mana langit tidak bisa melihat." Di dalam tanah, gelap, dindingnya lembab dengan coretan kuno di batu. Wajah-wajah lonjong dengan mata membelalak. Ada altar di ujung ruangan kecil itu, dan di atasnya sebuah cermin hitam sebesar wajah manusia. Cermin ini, Arga menyentuhnya. Dingin, tapi berdenyut. Galuh mendekat. Ia menatap cermin, lalu menulis. Surya pernah menyentuhnya. Ia melihat langit dari dalam. Tiba-tiba, cermin itu menyala. Dan di dalamnya, Arga melihat wajah Surya. Namun Surya tampak menangis darah. Ia berkata tanpa suara, hanya gerak bibir yang terbaca jelas oleh Arga. "Jangan percaya Galuh." Episode 6. Yang sebenarnya bukan anak kecil. "Jangan percaya Galuh." Kalimat itu menggema di kepala Arga, bahkan setelah bayangan Surya di cermin hitam lenyap. Ia menatap Galuh yang berdiri diam di sisi altar batu. Wajahnya tetap datar, polos, terlalu tenang untuk seorang anak kecil. "Galuh,
Suara Arga gemetar. Apa maksud kakakku? Galuh hanya menunduk, tak menulis apapun, tak menjawab. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Arga lagi. Perlahan, Galuh menoleh. Dan saat itulah Arga menyadari sesuatu. Mata Galuh tak memantulkan cahaya, tidak seperti manusia. Dan ada bayangan kedua di belakang tubuhnya yang bergerak dengan jeda, tak seirama, seolah Galuh dan bayangannya bukan satu. Tiba-tiba dari arah tangga terdengar langkah tergesa. Mbah Lembu muncul, napas terengah, matanya terbuka lebar, dan dari mulutnya menetes darah hitam pekat. Kau harus pergi dari sini, katanya dengan sisa suara. Maksudnya, tempat ini sudah dilihat oleh langit. Mbah Lembu menoleh ke arah Galuh. Dan dia bukan lagi Galuh. Galuh mundur perlahan ke tengah ruangan. Ia mendongak dan tersenyum. Tapi senyumnya bukan senyum anak kecil. Itu senyum makhluk yang pernah menjadi manusia, tapi sudah lupa bagaimana caranya merasakan takut. Lalu, dari kulit lehernya, perlahan muncul guratan-guratan seperti retakan porselen. Dan dari celah itu, merembes asap tipis yang berbau besi dan bunga busuk. Dulu dia manusia, bisik Mbah Lembu lirih. Anak kecil yang melihat langit terlalu lama, tak tidur 3 malam, tak menutup mata. Maka langit menaruh sebagian dirinya ke dalam Galuh. Arga melangkah mundur. Sekarang, dia adalah corong langit. Dia bisa melihatmu bahkan saat kau bermimpi. Dia tahu siapa kamu, bahkan lebih dari kamu sendiri. Galuh mengangkat tangannya, dan dari dinding batu di ruangan itu, satu persatu tangan-tangan lain mencuat keluar. Tangan kecil, tangan besar, tangan tua, semuanya hitam legam dan bergerak seperti menggapai cahaya. Dia ingin kau tinggal, kata Mbah Lembu, agar kau bisa jeti cermin berikutnya. Arga menoleh ke cermin hitam. Bayangannya sendiri tidak ada. Yang terlihat adalah bayangan Galuh berdiri di belakangnya, meski Galuh nyata sedang berdiri di depan. Siapa yang sebenarnya nyata? Bisik suara dalam kepala Arga. Dalam sekejap, semuanya jeti kabur. Suara-suara jeti gema, udara menebal, dunia seperti diputar dari luar. Tiba-tiba, gelap. Arga membuka mata. Ia ada di ruangan lain. Dinding tanah lembab. Di depannya, sebuah kamera rusak milik Surya. Dan di atasnya, sehelai kain putih bertuliskan darah. Tidurlah sebelum langit turun ke jantungmu.